Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jumat ini hari yang cerah. Mudah-mudahan di hari ini bisa muncul suatu keberkahan yang kita harapkan. Biasanya sih semua hal-hal yang berhubungan dengan kebaikan ya. Mudah-mudahan saja menghadapi situasi negara kita saat ini. Oke, terlalu ribet ngurusin negara ya. Kita ngurusin ini saja ya, aktivitas kita saja. Di sini nih kita akan membahas tentang beberapa pertanyaan dari para rekan-rekan kita, termasuk saya. Mungkin Anda semua mempertanyakan tentang hal ini, tentang suspensi motor roda 3 yang sangat keras. Suspensi yang sangat keras, kita lihat di sini di bagian ini. Kalau menurut saya sih ini standar-standar saja. Kalau mau disamakan dengan mobil, sepertinya jauh untuk dibandingkan ya. Kalau dimodif juga mungkin butuh biaya yang sedemikian rupa, mahal. Nah, di sini untuk sebab-sebabnya mungkin kita bandingkan dengan mobil saja ya. Kalau mobil kan istilahnya yang menjadi suspensi itu lebih baik karena ditopang dari beban muatan kosong. Muatan kosongnya dari sasis dan bak itu berat ya. Jadi bisa, kalau di jalanan yang bergelombang, jalanan jelek, itu sedikit teredam dari apa yang beban kosongnya. Jadi beban atau berat kendaraan itu sendiri. Sementara untuk di piar roda 3 ini kan tahu sendiri ya, material ini ringan, semuanya ringan, dan mesinnya juga ringan. Joknya jok motor, hanya sebatas segitu. Seperti motor, seperti sepeda, bisa saja jadi kesimpulannya bisa jadi keras. Mungkin itu. Sebenarnya sih sama saja kalau misalnya di kendaraan mobil juga, seperti kalau di jalan jelek juga itu bisa tidak nyaman ya. Itu sebabnya kalau mungkin tidak nyaman dia bisa ngebut kalau ada tanggulan tidak direm. Sama saja dia kalau tidak direm juga menggubrak juga. Dan yang membedakan yang lebih nyaman antara mobil, mungkin joknya bisa lebih besar menopang semua alat duduk, yaitu pantat menopang semua. Kalau ini kan kalau mendapat hentakan dia sepertinya si paha kita ikut pegel. Dan yang paling berpengaruh dari suspensi motor roda 3 keras itu dipengaruhi ini. Kalau ininya baik-baik saja di bagian ini, itu sedikit teredam juga. Ya mohon dimaklum ya, kalau motor roda 3 ya begitulah suspensinya. Dan yang lebih parah lagi, apabila gubrak-gubraknya itu menyetrum ke seluruh badan, ke si pengemudinya, itu di sini bro. Nah, di shock peredam ini, kalau sudah ininya dia menyentuh seperti ini nih, saya yang satu bagian sebelahnya lagi belum diganti. Kalau menyentuh seperti ini dia pasti suspensinya akan tidak ngeper ke sini ya, karena langsung dia jadi getarannya langsung brek. Ditambah lagi peredamnya sudah tidak main, tidak berfungsi, kurang maksimal, seperti itu ya. Ya di mobil juga sih sebenarnya kalau mau tidak begitu nyaman juga kalau di jalanan jelek, di jalanan maupun mobil mewah itu Alphard, Pajero. Saya lihat kalau ada tanggulan jalan jelek dia sama saja kayak ini motor roda 3 ngerem. Berarti yang dia rasakan itu sama saja tidak nyaman. Ya yang pertama sebab-sebabnya mungkin material beban kosongnya, yang jadi beban kosongnya ketika di jalanan jelek, material yang ringan. Jadi tidak ada penstabil
penstabil bawaan, penstabil untuk jalanan bergelombang. Kalau materialnya mungkin rada berat, itu sedikit teredam ya dari suspensinya. Mobil mewah juga begitu bro, kalau jalanan jelek mah dia pelan-pelan ngerem, sama saja berarti apa yang dia rasakan. Apalagi ini motor roda 3 nih, joknya motor, tidak ada beban berat, hanya beban paling berat itu di mesin, itu juga di depan. Ya bisa jadi itu sedikit ngampul ya, sedikit begini. Ini kalau di jalanan kalau pakai muatan berat sedikit teradam ya, dia lebih enak lah set. Apalagi kalau mesinnya enak, mesinnya normal, mesinnya tidak ada bermasalah di kompresi ya. Nah di sini ada yang meminta solusi, ya mau solusi apa lagi, ini sudah takdirnya begini. Kalau misalnya mau sedikit rada lebih baik ya, mungkin di baknya harus kasih bak yang agak berat untuk beban ringannya, supaya lebih menyeimbangkan dengan suspensi itu ya ketika bermuatan kosong. Yang menjadi keluhan kan ketika muatan kosong nih, ketika muatan kosong sepertinya menyiksa badan. Ya terima aja apa adanya lah. Kalau untuk kenyamanan kan disesuaikan oleh harga. Dengan harga segini untuk bawa beban 1 ton 1,3 ton ya masih bisa diandalkan. Oke, mungkin hanya seperti itu. Solusinya seperti yang saya katakan tadi ya, beban penyeimbang dari muatan kosongnya tidak ada. Ini baknya mungkin karena semuanya materialnya ringan, itu bisa gubraknya mungkin kencang lagi. Kalau masih itunya bosper sama shock breaker peredamnya, shock peredam itunya masih baik-baik saja, masih berfungsi meredam benturan di jalanan jelek, itu masih lebih baik lah. Nah ketika dua hal itu semuanya tidak berfungsi, seperti yang saya tunjuk tadi, bospernya sudah menyentuh ke atas, bosper bawah menyentuh ke bosper atas, itu sangat menyiksa sekali. Oke, seperti itu saja ya mungkin solusinya. Untuk mau kenyamanan itu mahal harganya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bisa menjadi pertimbangan ya. Saya hanya berusaha menjawab dari beberapa komentar saja. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin saja. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.